Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pengumuman hasil pemilu selambat-lambatnya dilakukan 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024. Namun sengkarut rekapitulasi suara di daerah berpotensi membuat pengumuman hasil pemilu ditunda. Jika itu terjadi, apa akibatnya? Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Idam Khalid mengungkap, pihaknya mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang rekapitulasi daerah. Ya, alasan force majeure yang kemudian disampaikan oleh KPU itu jelas tidak tepat. Jadi hati-hati juga menggunakan terminologi, menggunakan istilah, kemudian dilekatkan dengan tahapan pemilu yang mestinya betul-betul menjadi rangkaian yang bisa diprediksi, khususnya soal rekapitulasi. Saya kira apa yang disampaikan, saya juga belum mendengar eksplisit dan saya juga belum membaca suratnya KPU ya, soal force majeure yang kemudian membuka kemungkinan bagi KPU di daerah untuk memperpanjang proses rekapitulasi. Tapi hari ini menurut saya Mas Leo, yang terjadi adalah kegagalan KPU dalam memanajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi. Banyaknya protes, banyaknya keberatan, dan banyaknya keinginan untuk membuka kembali hasil atau bahkan keinginan untuk membuka kembali kotak suara di beberapa daerah, itu kan disebabkan oleh adanya kegagalan juga dalam proses manajemen pemungutan dan penghitungan suara. Artinya ada proses di kecamatan yang juga bermasalah, dan ada proses di KPU Kabupaten Kota yang juga bermasalah, dan kemudian sampai kepada proses di provinsi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Perpanjangan rekapitulasi di daerah itu dikhawatirkan akan berdampak pada pengumuman hasil rekapitulasi nasional. Mengacu peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, tenggang waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara yakni 2 Maret untuk tingkat kecamatan, 5 Maret untuk kabupaten kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret 2024 untuk nasional. Kalau memang KPU tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional pada 20 Maret 2024, artinya 35 hari setelah hari pemungutan suara, maka KPU melanggar pasal 542 yang tadi sudah Mas Leo sebutkan. Pasal 542 itu merefer kepada pasal 411 ayat 3 yang mewajibkan kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara nasional. Nah, artinya kalau KPU tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 413, yaitu paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara, maka KPU melanggar pasal 542 itu, memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali sahabat BN pada hari ini Kamis 14 Maret 2024. Sahabat, memang harus kita akui bahwa penghitungan suara di berbagai daerah, mulai dari tingkat kecamatan sampai seterusnya, tampak banyak yang ricuh, banyak yang terjadi berbagai pertengkaran antar sesama pengikut rapat rekapitulasi suara di berbagai daerah. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 ini benar-benar dugaan kecurangan pemilu yang begitu vulgar. Sahabat BN, sehubungan dengan itu, ketika KPU merencanakan pengunduran pengumuman hasil pemilu tahun 2024 dari tanggal 20 Maret, tentu saja ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sebab dengan diundurnya pengumuman hasil pemilu tahun 2024 dari jadwal semula tanggal 20 Maret nanti, tentu akan berdampak kepada jadwal tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya. Contohnya, tahapan
gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi misalnya. Di sana kan sudah diatur jadwalnya. Dari jadwal memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sampai pada jadwal hakim mengeluarkan putusannya terhadap gugatan yang diperkarakan tersebut. Sahabat BN, terlepas dari semua itu, satu hal yang tentunya menjadi kekhawatiran dari publik, dari rakyat, adalah terulangnya kembali peristiwa pemilu 2019 lalu. Apa itu? Diumumkannya lewat tengah malam oleh KPU hasil pemilu. Rakyat tentu saja tidak menginginkan lagi kembali KPU mengumumkan hasil pemilu 2024 ini lewat tengah malam, di tengah-tengah rakyat sedang tertidur pulas. Sahabat BN, artinya apa? Keterus-terangan dari KPU, kejujuran dari KPU, dan ketulusan dari KPU untuk mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa dalam penyelenggaraan pemilu ini sungguh sangat diharapkan oleh rakyat. Dengan demikian, KPU tentu jangan sampai terkesan oleh rakyat melakukan hal-hal yang membuat rakyat menganggap KPU tidak netral. KPU berpihak kepada salah satu paslon pilpres, kepada salah satu partai, kepada caleg-caleg tertentu. Ini tentunya yang harus dijaga oleh KPU. Sebab kalau netralitas KPU tidak bisa dijaga oleh KPU dalam pemilu ini, dampaknya nanti jelas kepada penerimaan rakyat terhadap hasil pemilu 2024 ini. Kita sudah tahu semua bahwa kehebohan dari dugaan kecurangan pemilu, yang bukan saja dugaan kecurangan pemilu itu berlangsung saat pemungutan suara, berlangsung saat penghitungan suara, tetapi dugaan kecurangan pemilu ini telah berlangsung sejak lama sebelum pencoblosan di TPS dilakukan. Sahabat BN, sekali lagi kita berharap dalam hal ini KPU benar-benar mampu hendaknya bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu ini. Apabila KPU, Bawaslu, dan unsur-unsur penyelenggara pemilu lainnya tidak mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka benar-benar netral dalam penyelenggaraan pemilu ini, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya nanti hasil pemilu 2024 ini. Sekali lagi sahabat BN, rakyat sekarang tentu berharap agar KPU benar-benar menjadi wasit yang adil dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.